Selamat pagi dan selamat Hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sempena perayaan ulang tahun pelayanan kanak-kanak, maka sepanjang bulan ini kita akan mengikuti perbaktian kanak-kanak. Saya Ratna akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh anak-anak dari beberapa buah gereja. Setelah itu, kita akan mendengar berita misi kanak-kanak yang akan disampaikan oleh Saudari Molly. Seterusnya, pelajaran kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dibawa oleh pelayanan kanak-kanak. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Willy Rojo. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Terry Simon. Hai, kami dari Gereja Bumbuk akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Jaga-Jaga Botolmu. Jaga-jaga botolmu, Reninga. Jaga-jaga botolmu, Reninga. Sama oto di sorga, di dunia oto. Jaga-jaga botolmu, Reninga. Jaga-jaga kojingmu, Rengoji. Jaga-jaga kojingmu, Rengoji. Sama oto di sorga, di dunia oto. Jaga-jaga kojingmu, Rengoji. Jaga-jaga bobakmu, lihat sina. Jaga-jaga bobakmu, lihat sina. Sama oto di sorga, di dunia oto. Jaga-jaga bobakmu, lihat sina. Jaga-jaga tanganmu, lenai. Jaga-jaga tanganmu, lenai. Sama oto di sorga, di dunia oto. Jaga-jaga tanganmu, lenai. Jaga-jaga pohonmu, leponu. Jaga-jaga pohonmu, leponu. Sama oto di sorga, di dunia oto. Jaga-jaga pohonmu, leponu. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat. Sabat ini merupakan Sabat ke-12, kuartal ke-4 tahun 2020. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah Kesakitan yang Manis. Marilyn Kame berusia 16 tahun, berasal daripada India. Marilyn belajar di sebuah sekolah Advent, jadi dia tidak pernah mengalami masalah untuk memelihara hari Sabat. Tetapi dia perlu menduduki peperiksaan akhir tahun di sebuah pusat peperiksaan kerajaan. Semasa dia pergi mendaftar peperiksaan, dia mendapati bahawa satu ujian harus dilakukan pada hari Sabat. Marilyn tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seorang guru yang prihatin di pusat peperiksaan tersebut mencadangkan satu jalan penyelesaian untuk Marilyn. Dia mencadangkan kepada Marilyn untuk meninggalkan gereja pada beberapa minit dan menjalani peperiksaan tersebut pada hari Sabat. Dia boleh menulis namanya di atas kertas ujian dan kembali ke gereja. Ujian ini adalah kertas pilihan, jadi kamu gagal tanpa masalah, kata guru itu. Tetapi kamu harus mendudukinya. Jadi, datang sahaja, tulis nama kamu dan kembali ke gereja. Idea itu sangat menggoda. Marilyn perlu mengambil ujian itu untuk ke grade yang seterusnya. Tetapi dia merasa tidak tenang datang kepada pusat peperiksaan tersebut pada hari Sabat, walaupun hanya dengan menulis nama. Dia memberitahu guru tersebut bahawa dia tidak akan mengambil peperiksaan itu. Tidak ada bezanya di antara mengambil ujian pada hari Sabat dan pergi ke pusat peperiksaan hanya untuk menulis nama, kata Marilyn. Walau saya gagal dalam grade pada tahun ini, saya akan memelihara hari Sabat. Marilyn telah menduduki semua peperiksaan dan mendapat markah yang bagus. Tetapi dia tidak mengambil satu ujian pada hari Sabat, maka dia tidak lulus grade.
Dia perlu mengulangi grade yang sama pada sesi persekolahan tahun hadapan. Bapa begitu gembira melihat Marilyn telah memilih untuk setia kepada Tuhan dan hari Sabatnya. Dia tahu apa yang dirasai oleh Marilyn. Beberapa tahun sebelumnya, semasa bapa masih bersekolah, dia juga terpaksa mengulangi satu grade kerana dia tidak mahu menduduki peperiksaan pada hari Sabat. Tetapi sekarang dia risau Marilyn akan menghadapi masalah pada hari Sabat untuk tahun hadapan. Pusat peperiksaan selalu menjadualkan peperiksaan pada hari Sabat. Bapa membawa Marilyn ke sebuah pusat yang sunyi untuk berbincang. Dia mengingatkan kepada Marilyn bahawa dia pernah mengulangi satu grade kerana ujian dijalankan pada hari Sabat. Tuhan sayang kepada kamu dan dia mempunyai keupayaan yang tidak terbatas untuk membantu anak-anaknya, kata bapa. Marilyn memegang tangan bapanya semasa bapanya bercakap. Kemudian giliran Marilyn untuk bercakap. Bapa, jangan risau, katanya. Malam tadi saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pengalaman ini. Kata-katanya mengejutkan bapanya. Marilyn menyambung. Semasa saya masih kecil, saya telah mendengar berita misi tentang kanak-kanak lelaki dan perempuan yang mengalami keadaan yang sukar ketika mereka harus melanggar hari Sabat. Saya kagum dengan mereka. Sekarang Tuhan telah memberikan kepada saya satu peluang untuk tidak hanya mengagumi keputusan mereka, tetapi secara pribadi telah merasainya. Ianya satu kesakitan yang manis. Bapa tidak dapat senyap. Marilyn, ini ialah kerugian yang menguntungkan, katanya. Marilyn menganggukkan kepalanya. Saya mendapat kegembiraan berbanding kekecewaan, katanya. Terima kasih Bapa kerana telah menunjukkan kepada saya betapa pentingnya hari Sabat Tuhan. Bapa dan Marilyn berlutut untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mereka percaya bahawa pengalaman ini adalah sebuah hadiah yang istimewa daripada Tuhan. Tahun ini, Marilyn mengulangi grade yang sama. Dia tidak lagi bimbang tentang apa yang akan terjadi dengan peperiksaan akhirnya. Apa yang dia inginkan ialah dia setia kepada Tuhan dan dia percaya bahawa dia akan menguruskan yang lain. 3 tahun yang lalu, sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 telah membantu membina asrama lelaki dan perempuan di Sekolah Marilyn, Sekolah Advent Nagaland di Dimapur, India. Terima kasih kerana telah membantu dalam usaha mengembangkan sekolah ini supaya lebih ramai lagi kanak-kanak dapat belajar tentang Tuhan dan hari Sabatnya. Sekian, terima kasih dan selamat hari Sabat. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat kanak-kanak. Saya Aunty Yvonne. Cerita Alkitab kita hari ini ialah tentang beberapa orang lelaki yang telah mengikuti sebuah bintang yang mereka lihat di langit. Mereka sedang mencari sesuatu yang istimewa. Kita akan belajar tentang perjalanan mereka dan hadiah-hadiah yang mereka telah berikan kepada Yesus. Ayat hafalan kita adalah, mereka melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius 2 ayat 11. Kita juga menyembah Tuhan apabila kita membawa persembahan kita kepadanya. Mesej hari ini adalah, kita menyembah Yesus apabila kita memberikan hadiah kepadanya. Pelajaran Alkitab kita hari ini telah disediakan oleh pelayanan kanak-kanak gereja Bintulu yang bertajuk Hadiah-hadiah untuk bayi Yesus. Mari kita sama-sama menonton. Saya melihatnya. Orang yang melihat ke langit di malam hari itu tiba-tiba sangat gembira. Bagaimana pendapatmu? Ia bertanya kepada orang-orang di dekatnya.
Boleh jadi itulah tanda yang kita cari-cari, jawab salah seorang temannya. Bersama-sama mereka berbicara tentang bintang baru yang sudah mereka pelajari itu. Mereka ini adalah orang-orang Majus yang terkenal di negeri mereka, jujur dan bijaksana. Walau mereka bukan orang Yahudi, mereka sudah mempelajari kitab suci Ibrani dan tahu tentang sebuah bintang istimewa. Bintang itu berarti sudah waktunya bagi Mesias untuk dilahirkan. Jadi ketika bintang baru yang terang itu muncul di langit malam hari, mereka bersukacita. Mereka yakin itulah tanda dari Mesias Juru Selamat. Setelah berbincang, beberapa dari orang-orang bijaksana itu memutuskan akan mengikut bintang tersebut, mengadakan perjalanan di malam hari untuk membuat bintang itu kelihatan. Mereka berjalan mengambil masa beberapa hari. Mereka terus meneliti kitab suci sementara mereka meneruskan perjalanan dan Roh Kudus Allah menuntun mereka. Setelah beberapa minggu mengadakan perjalanan, bintang itu berhenti di atas Yerusalem. Orang-orang Majus itu berharap untuk menemukan setiap orang berbicara tentang kelahiran raja baru mereka. Di manakah dia raja Yahudi yang lahir itu? Mereka bertanya. Kami telah melihat bintangnya dan sudah datang untuk menyembahnya. Tetapi aneh, tidak seorang pun yang tahu tentang itu. Tidak lama kemudian, Raja Herods mendengar tentang orang-orang asing dan pertanyaan-pertanyaan mereka. Dia ingin tahu lebih banyak. Jadi dia menyuruh orang memanggil orang-orang bijaksana ini tadi. Tuan, bolehkah anda menuntun kami kepada Raja Yahudi yang sudah lahir itu? Tanya salah seorang dari mereka. Kami sudah datang untuk menyembahnya. Kini Herods tahu bahawa dia tidak disukai rakyatnya. Gagasan tentang seorang raja baru membuatnya berasa sangat marah dan cemburu. Tetapi dia berpura-pura menjadi tertarik agar dia mengetahui lebih banyak. Sebelum menjawab orang-orang dari timur itu, Herods bertanya kepada para imam dan ahli Taurat. Mereka melaporkan bahawa kitab suci mengatakan Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Kemudian Herods menyuruh orang-orang bijaksana itu, pergilah dan carilah anak itu, dan setelah kamu temukan dia, datanglah dan beritahukan kepada saya. Saya ingin menyembahnya juga. Di sana mereka dapati tempat di mana keluarga kecil itu tinggal, tetapi tidak ada pengawal raja berdiri di situ. Tidak ada sama sekali untuk menunjukkan kepada dunia bahawa anak ini istimewa. Mereka mula berfikir, mungkinkah ini Mesias yang telah kami cari-cari? Mula-mula tampaknya tidak mungkin. Tetapi ketika orang-orang bijaksana itu melihat bayi tersebut, mereka tahu Yesus ini benar-benar juru selamat. Lalu mereka pun sujud dan menyembahnya. Kemudian mereka memberikan hadiah-hadiah mahal kepada Maria dan Yusuf, kemenyan dan mur. Tidak lama kemudian tibalah waktunya untuk pergi. Orang-orang Majus itu berencana untuk pulang ke Yerusalem dan menyampaikan kabar baik mereka kepada Raja Herods. Tetapi ketika di dalam mimpi mereka, Allah telah datang dan malaikat telah mengatakan agar mereka jangan pergi ke sana. Kerana malaikat mengatakan Raja Herods yang jahat ingin membahayakan bayi itu, bukan menyembahnya. Setelah mendengar mimpi tersebut, mereka orang-orang bijaksana ini tadi pulang mengikut jalan yang lain. Masih ingatkah kamu pada mesej kita? Mari kita sebutkannya bersama-sama sekali lagi. Kita menyembah Yesus apabila kita memberikan hadiah kepadanya. Ayat hafalan kita adalah mereka melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius 2 ayat 11. Kita memberikan hati kita kepada Yesus setiap kali kita menyembahnya. Sampai di sini sahaja pelajaran Alkitab kanak-kanak kita hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.
Salam saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Cornerstone yang ke-12 yang bertajuk Hero Hamba. Dari kupasan cerita buku Yesaya daripada pasal yang ke-53 dan yang ke-61. Nah, menurut ayat hafalan kita di dalam buku Yesaya 53 ayat 3 mengatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudari, menurut pelajaran Cornerstone kali ini, kita diingatkan akan kisah seorang hero yang tidak dikenali dan tidak dihargai, malahan ditolak, diejek, dihina, dan akhirnya dibunuh. Siapakah dia, saudara-saudari? Tidak lain, tidak bukan. Dia adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Menurut buku Para Nabi dan Raja, muka surat 710, mengatakan bahwa selama lebih dari 1000 tahun, orang-orang Yahudi telah menunggu kedatangan Juru Selamat yang dijanjikan itu. Pengharapan mereka yang gilang gemilang terletak di atas peristiwa ini. Selama 1000 tahun, dalam nyanyian dan nubuatan, di dalam upacara-upacara bait suci dan doa dalam rumah-rumah tangga, namanya telah tersimpan sebagai barang yang suci. Namun ketika ia datang, mereka tidak mengenal dia sebagai Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Persoalannya di sini, mengapa bangsa Yahudi tidak mengenali Yesus sebagai Mesias apabila dia datang? Kenapakah mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Dan seperti apakah Mesias yang mereka harap-harapkan? Dan apakah yang mereka mau dia lakukan? Kenapakah mereka mempunyai pengharapan yang sebegitu? Karena pada pandangan orang Yahudi, sesetengah wira adalah yang mengagumkan karena rupa paras mereka yang menarik, kekuatan mereka, kuasa mereka, atau kebolehan mereka yang luar biasa. Apakah yang dikatakan di dalam Alkitab pada hari ini mengenai Yesus? Menurut ayat hafalan kita di dalam buku Yesaya 53 ayat 3, merangkumkan bahwa ia menderita dan mati dengan sukarela di kayu salib karena dosa-dosa kita yang menggantikan tempat kita. Yesus bukanlah seperti adiwira yang biasa. Orang ramai tidak tertarik kepadanya oleh karena rupa parasnya atau kekuatannya yang luar biasa. Sebaliknya, sifatnya yang pengasihlah yang menarik ramai orang kepadanya. Kemampuannya untuk menderita dengan orang lain. Dan bukanlah seperti adiwira komik, tetapi dia merupakan seorang pemimpin yang rendah hati. Sebagai renungan bagi tiap-tiap kita pada pagi ini, kita diingatkan akan seorang pemimpin yang begitu rendah hati. Oleh dia, ramai mendapatkan pengharapan. Kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana seorang hamba juga boleh menjadi seorang pemimpin. Dia tidak perlu mengusir orang Roma dan mendirikan kembali kerajaan Israel, tetapi melalui penderitaannya dan keprihatinannya terhadap orang-orang yang menderita, dia telah mengubah dunia untuk selama-lamanya. Amin. Pada hari ini, saudara-saudari, Yesus memanggil kita untuk mengikuti teladannya, untuk memimpin dengan keprihatinan kepada orang lain,
sekalipun kita mungkin perlu menderita bagi orang itu. Persoalannya, apakah Anda sanggup? Yang harus kita renungkan di sini adalah bagaimana melalui teladan Yesus dapat mengubah kehidupan orang lain daripada kehidupan yang penuh dengan penderitaan, membawa pengharapan yang mengubah kehidupan orang lain. Apakah Anda juga ingin menjadi seperti Yesus, meneladani Yesus dan membawa perubahan kepada orang lain? Sekian saja pelajaran ringkasan Cornerstone pada kali ini. Semoga Tuhan memberkati. Shalom Halekem, kita berjumpa lagi dalam pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 di kuartal terakhir pada tahun 2020 ini. Saya percaya Anda telah mempelajari pelajaran kali ini yang memberikan kita satu pelajaran yang begitu berguna sekali. Satu pelajaran yang mengingatkan kita kembali asal-usul kita, kenapa kita ada di sini, dan kemana kita pergi. Pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang berguna bagi setiap kita sebagai umat Kristen. Persoalan di sini adalah siapa yang kita turuti, Tuhan ataupun manusia. Sebelum kita memulakan pelajaran kali ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami puji nama Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, penuh pengasih dan penyayang. Tuhan, kami merendahkan hati dan diri kami pada saat ini. Meminta agar Tuhan mengampuni dosa kami. Dan biarlah Tuhan mengurapi kami dengan kebijaksanaan dari syurga. Supaya apa yang kami pelajari pada minggu ini akan memberikan kami buah fikiran dan berkat tentang firman-Mu, tentang apa yang kami lalui sebentar nanti. Terima kasih kerana Engkau menjawab dan menerima doa ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus yang menjadi putra dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih saudara kerana kita masih dapat bersama lagi dalam pelajaran yang ke-12 kali ini, yaitu pelajaran kedua terakhir pada kuartal dan tahun ini. Dan semestinya kita telah diberkati dengan semua pelajaran yang kita telah lalui sebelum ini. Kalau kita mempunyai Alkitab, kita buka dalam buku Markus 2 ayat 27 sampai 28. Saya percaya Anda mengerti ayat ini dengan begitu senang sekali, yaitu lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Maka di sini kita mengetahui bahwa Sabat yang diciptakan oleh Allah itu dihaskan untuk manusia. Bukannya manusia dicipta untuk Sabat. Bermaksud kita tidak mempunyai kuasa penentu dalam mengatakan hari mana yang kudus, kecuali Allah merupakan Allah atas hari Sabat itu. Jadi kalau kita merupakan orang Kristen, kita akan mengikuti Tuhan. Tidak kita melawan Tuhan dalam apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi kita melihat seterusnya dalam pelajaran ini, di mana manusia dari dulu menikmati keindahan hari Sabat itu. Mereka merasai kenikmat hari Sabat yang kudus. Bermula daripada penciptaan dunia ini. Malah kita akan menyimpan hari Sabat ini untuk selama-lamanya. Dalam buku Kejadian 2 ayat 1 hingga 3 menceritakan betapa manusia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Hari Sabat merupakan hari yang begitu nikmat bagi mereka bersama dengan Allah, Sang Pencipta dengan yang dicipta. Dan juga dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 mengatakan bahwa kita akan meraihkan hari Sabat selama-lamanya di syurga, di dunia yang baru yang diciptakan oleh Allah bersama kita. Oke, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa hari Sabat itu merupakan tugu peringatan tentang masa dan waktu. Dan ini merupakan batu yang mengingatkan kita bahwa asal-usul kita ini, dari mana kita datang, tujuan kita ada di sini, dan kemana arah tuju kita nanti. Dan hari Sabat ini memfokuskan fikiran kita kembali kepada Sang Pencipta. Saudara dalam Kristus. Kalau kita melihat Alkitab, tema utama Alkitab itu walaupun dengan cerita yang pelbagai didapati dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ia menunjukkan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Dan Yesus itu sebagai anaknya yang membawa kita kembali kepada asal-usul kita dalam buku Kejadian sebelum masa kejatuhan manusia dahulu. Jadi kita melihat pelajaran kali ini yang memberikan kita keistimewaan.
Tuhan memberikan suatu hari yang begitu istimewa bagi kita. Dan pada minggu ini kita akan sama-sama untuk belajar, meluangkan masa untuk belajar, masa untuk mengenal kembali, mengingat kembali atau mempelajari kembali. Dan masa untuk memberi keutamaan apa yang harus kita fokuskan dalam kehidupan kita yang diberi keutamaan. Lepas itu kita akan mengenali masa dengan Tuhan, yaitu masa untuk mempelajari tentang Tuhan. Dan akhir sekali, masa untuk membahagi, berkongsi apa yang kita ketahui dalam pelajaran ini. Jadi kita lihat dalam pelajaran pertama, yaitu masa untuk belajar. Dalam buku Kejadian 2 ayat 3 menyatakan bahwa Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Kerana pada hari itu, ia berhenti dari segala sesuatu pekerjaannya ataupun melakukan pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya. Bermaksud, pada hari ketujuh, semuanya selesai. Apa yang perlu diciptakan semuanya telah selesai dan tidak perlu penciptaan lagi. Dan pada hari ketujuh, Tuhan berhenti daripada penciptaannya. Maksud Sabat itu sendiri mengatakan berhenti, rehat pada hari tersebut. Dan Allah menguduskan pada hari yang ketujuh. Tidak ada hari lain yang dikuduskan kecuali hari Sabat. Okey, jadi kita melihat bagaimana daripada penciptaan itu sendiri, perkataan telah menunjukkan bahwa pada hari ke-6, yaitu hari Jumaat, di mana Adam meluangkan masanya begitu seronok sekali melihat kejadian ciptaan Allah. Dan begitu juga Hawa yang diciptakan beberapa mungkin jam sebelum datangnya hari Sabat, yaitu pada hari Jumaat dikatakan hari persiapan untuk kedatangan hari Sabat. Maka kita lihat pada hari keesokannya, Tuhan bersama dengan Adam dan Hawa. Dan mereka meluangkan sepenuh masa itu bersama Tuhan, mengenali ciptaan Tuhan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya pada hari ke-6. Dari ketujuh itu mereka telah mempelajari kembali tentang si pencipta. Dari hari pertama itu kenapa benda dicipta? Kenapa haiwan dicipta pada hari yang ke-5 dan ke-6 dan bukannya hari yang pertama? Dan Tuhan telah menjelaskan ataupun mengajar mereka tentang penciptaan ini. Dan hari Sabat itu, yaitu hari ketujuh, merupakan hari di mana kita memberi penghormatan kepada Sang Pencipta. Ia bukannya persoalan bila-bila pun boleh hari Sabat. Tidak. Kita melihat dalam Alkitab, menetapkan hari yang ketujuh adalah hari perhentian yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Maka kita lihat di sini, bahwa hari Sabat itu dikuduskan oleh Pencipta itu sendiri. Jadi ini merupakan adalah hari yang kita perlu mengingati kembali siapa yang memberikan kita kehidupan, siapa yang memberkati kita dalam masa 6 hari kita bekerja. Dan pada hari Sabat itu juga tandanya kita memberi kesyukuran dan terima kasih kepada Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Jadi kita melihat di sini juga bahwa hari Sabat merupakan hari yang merupakan tempoh atau masa kita luangkan bersama Allah, keluarga kita. Lebih-lebih lagi kita melupakan bebanan kerja kita sepanjang 6 hari yang lepas. Tetapi kita menumpukan hati dan fikiran kita kepada Tuhan yang memberikan segala berkat yang telah diberikan kepada kita selama 6 hari kita bekerja. Dan seterusnya kita melihat masa untuk mengenal kembali. Kenapa kita perlu mengenal kembali di sini? Dalam arti kata lain, kita melihat dalam buku Keluaran 16 ayat 29, ia memberikan kita pengertian tentang cerita dalam perjanjian lama. Terutama sekali semasa bangsa Israel keluar daripada Egypt. Dan mereka terpaksa melalui padang belantara. Apa yang ada pada padang belantara, saudara? Tidak ada pokok, tidak ada makanan, tidak ada air. Tetapi sepanjang 40 tahun itu, siapa yang memberikan semuanya, air dan makanan? Allah sendiri. Maka melalui inilah Allah memperingatkan mereka tentang kekudusan hari Sabat. Mari kita lihat ayat yang dibaca dalam buku Keluaran 16 ayat 29 mengatakan, perhatikanlah, Tuhan ingin mengambil perhatian bangsa Israel. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ini peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih khas oleh Tuhan sebagai satu bangsa yang menjadi contoh perlu diikuti oleh bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk kita pada saat ini. Kita lihat peristiwa ini apabila mereka keluar daripada tanah Mesir atau Egypt,
Tuhan telah memperhatikan dan memerlukan mereka ini kembali mengingati hari Sabat. Selama mereka diperhambakan lebih kurang 400 tahun di Egypt, mereka terpaksa bekerja pada hari Sabat, menjadi ulun atau menjadi hamba bagi orang Mesir. Dan mereka telah melakukan semua pekerjaan, tidak ada masa istirahat untuk mereka. Dan Allah membawa mereka kembali kepada hari rehat, hari Sabat yang dikuduskan itu. Maka Allah mula mengajar mereka selama mereka berjalan dalam padang belantara itu. Dan inilah contoh atau buktinya bahwa Allah memperingatkan mereka melalui makanan. Kita lihat Allah memberikan mereka makanan mana, makanan yang istimewa sekali. Makanan dikatakan Alkitab, makanan para malaikat. Dan mereka menerima mana setiap hari, 1 hari sekali, yang cukup untuk keperluan mereka sepanjang hari itu. Hari pertama sampai hari kelima, Tuhan memberikan setiap hari kepada mereka. Tetapi ayat ini mengatakan Tuhan memberikan 2 kali ganda keperluan untuk hari Jumaat itu dan juga hari Sabat. Sebab keesokan harinya pada hari Sabat tidak akan ada mana diberi oleh Tuhan. Dan apa yang paling penting di sini adalah setiap hari itu, setiap mana itu diberikan khas untuk hari itu. Kalau kamu coba untuk menggunakannya untuk hari esok, ia akan menjadi kulat ataupun ia akan busuk. Tetapi istimewa sekali apabila Tuhan menfirmankan atau mengatakan pada hari Jumat itu, kumpullah 2 kali ganda untuk hari esok. Keesokan harinya pada hari Sabat, mana itu masih segar dan boleh dimakan. Dan inilah yang Tuhan katakan. Kalau kita mengikut firman Tuhan, maka kita akan dapat kehidupan seperti bangsa Israel ini. Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan mana itu dan juga pentingnya mengingatkan mereka melalui makanan yang dibekalkan oleh Tuhan itu tentang kekudusan hari Sabat. Mereka tidak boleh keluar dari kemah untuk bekerja mencari makan pada hari Sabat. Dan mereka harus tinggal di kemah mereka. Apa yang dilakukan? Mereka makan bersama dengan keluarga, mereka memuji Tuhan, dan di sanalah perhentian diberikan oleh Allah kepada mereka di padang gurun itu. Jadi kita lihat seterusnya, yaitu masa untuk memberikan keutamaan. Masa yang kita perlukan untuk memfokuskan hati pikiran kita kepada sesuatu yang perlu diberi keutamaan. Kalau kita baca dalam ayat Yesaya ataupun Yesaya 58 ayat 13 hingga 14, ayat ini mengatakan begini, apabila engkau tidak menginjak-injakkan hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, kenikmatan yang dirasai oleh Adam dan Hawa dahulu. Dan dia mengatakan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ingat itu saudara. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan buat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kenderaan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Maka besarlah berkat pada hari Sabat itu. Tuhan mengatakan jika kita tidak menginjak-injakkan hukum hari Sabat, apa yang dilakukan oleh manusia sekarang? Itu dia, yaitu menginjak-injakkan hukum hari Sabat. Dan mengatakan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, yaitu melakukan urusan Tuhan pada hari kudus Tuhan, bukannya urusan kita. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat itu hari nikmat, hari yang memberikan kesenangan, dan hari kudus Tuhan yang begitu mulia sekali. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala urusanmu, dengan tidak menguruskan urusanmu atau berkata omong kosong. Dan pada hari Sabat juga kita harus mengawal percakapan kita, supaya tidak ada perkataan yang menceritakan perkara dunia, memberikan kemegahan di dunia ini, kecuali perkataan tentang kesaksian kehidupan kita dengan Allah. Itu yang diberikan ataupun diberitakan kepada kita dalam buku Yesaya 58 ayat 13 hingga 14. Maka kita lihat di sini dalam ayat 1 hingga 5, di mana umat Tuhan dipanggil untuk melihat apakah perlu diutamakan dalam kehidupan mereka. Yaitu mereka perlu meletakkan Tuhan dalam setiap perkara dalam kehidupan mereka. Untuk mereka merasai nikmat kehidupan ini, maka Allah itu perlu menjadi keutamaan bagi mereka. Apa yang Allah katakan kudus itu harus diberi keutamaan dalam kehidupan mereka.
Dan inilah yang menyebabkan kehidupan bangsa Israel diberkati karena penurutan mereka. Kita lihat dalam ayat 6 dan 12 mengatakan Tuhan memberikan hak supaya mereka ini mendapat pengertian yang lebih sempurna tentang hari Sabat. Kemudian Tuhan menolong mereka supaya mereka ini mengetahui kesudusan hari Sabat selama mereka berjalan ataupun menghayati 40 tahun dalam padang belantara itu. Dan di sini Tuhan mengajar bangsa Israel kembali kepada asal-usul kepercayaan mereka dan juga kekudusan hari Sabat. Dan kita teruskan kepada topik seterusnya, itu masa untuk mengenali Dia. Kalau kita lihat dalam Markus 2 ayat 27 hingga 28 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka dari ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mencipta hari Sabat khas untuk kita manusia. Bukannya kita dicipta khas untuk hari Sabat. Ada dua perbezaan di sini. Dan maksud seterusnya ayat ini adalah Tuhan. Anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Hanya Tuhan berkuasa atas hari Sabat. Kita masih di bawah hari Sabat. Maksudnya kita harus menguduskan hari yang Tuhan telah tetapkan. Kita tidak mempunyai hak untuk mengubah hari ini kepada hari-hari yang lain. Sesuka hati kita, bagaimana pikiran hati manusia kita ini yang menuntun kita melakukannya. Tapi kita harus tunduk kepada firman Tuhan, mengatakan Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka hari Sabat ini dicipta bukan khas untuk kamu. Okay? Hari ini ataupun hari Sabat dicipta oleh Tuhan untuk kita kuduskan, mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga kita lihat di sini bagaimana undang-undang dibaca dan dijelaskan tentang hari Sabat pada setiap hari Sabat di rumah sembahyang ataupun di sinagog. Yang dijelaskan kepada orang-orang Yahudi tentang kekudusan hari Sabat. Dan kita mengetahui bahwa kenapa kadang-kadang orang merasakan hari Sabat ini suatu bebanan. Karena keturunan bangsa Yahudi dahulu melihat kepada apa yang boleh, apa yang tidak boleh pada hari Sabat, dilakukan pada hari Sabat. Dan fokus ketika itu hanya melihat kelakuan manusia, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sedangkan Allah ingin kita fokus kepada penyerahan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita membiarkan Allah dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka hari Sabat itu satu hari yang menggembirakan, bukan satu beban kepada kita. Kerana kita tidak fokus kepada apa yang patut dan tidak patut dilakukan, tetapi lebih kepada memuji Tuhan. Dan kita lihat di sini, Yesus sendiri melakukan sesuatu pada hari Sabat. Bukannya menguntungkan diri sendiri, tetapi memberikan kemuliaan kepada Bapa di surga. Antaranya adalah untuk memulihkan penglihatan orang, merawat orang, memenuhi kehendak orang yang betul-betul memerlukan pada hari Sabat tersebut. Tetapi kita lihat dalam perjanjian baru, bagaimana bangsa Parsi ini, keturunan Parsi, Yahudi ini juga melihat segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu merupakan pelanggaran. Karena mereka terlalu fokus kepada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Jadi biarlah kita menikmati hari Sabat itu melalui firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menikmati kenikmatan hari Sabat. Dan akhir sekali sini adalah masa untuk membahagikan. Dalam buku Kisah Para Rasul 13 ayat 42 mengatakan, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pengajaran itu, tentang hari Sabat itu pada hari Sabat berikutnya. Dan ini adalah permintaan daripada keturunan orang Samaria ataupun orang yang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi tidak dapat bersama dengan bangsa lain dalam gereja untuk mendengar firman Tuhan. Dan apabila mereka selesai pada hari Sabat itu mendengar firman Tuhan, pengajaran daripada Paul, dan mereka bersurai, orang-orang Gentile, orang-orang dikatakan kafir itu, mengatakan kepada Paul dengan Barnabas, pada hari Sabat seterusnya, kami ingin mendengar firman-Mu itu. Dan tempat di mana mereka diajar bukan di gereja, bukan di sinagog, tetapi di bawah pokok di tepi sungai. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Paul ataupun Paulus sendiri merupakan pengikut Yesus menguduskan hari Sabat.
Tidak pernah Paul menukar ataupun Paulus menukar hari Sabat kepada hari yang lain kecuali hari ketujuh dalam minggu itu. Jadi kalau kita ingin ketahui hari apakah hari Sabat? Karena ramai manusia termasuk umat Kristen di dunia ini memilih hari sesuka hati mereka dan menukar hari itu pada inilah Sabat kami. Inilah hari Sabat kami. Inilah hari kudus kami. Tetapi kita ingin kuduskan hari yang Tuhan tetapkan. Bukan kita manusia tetapkan melalui hati dan pikiran dan kehendak kita. Tetapi kita harus tetapkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan di Alkitab. Kalau kita lihat bangsa yang diambil oleh Tuhan sebagai bangsa yang harus menjadi contoh kepada kita, yaitu bangsa Yahudi. Mereka ini dihaskan supaya kita melihat contoh kehidupan mereka. Apabila mereka tidak mempunyai hubungan dengan Allah, mereka akan tewas dalam semua perkara yang mereka lakukan. Apabila mereka mengutamakan Tuhan dan menuruti Tuhan, kehidupan mereka diberkati. Maka bangsa ini yang dipilih Tuhan ini mengetahui hari apa hari Sabat. Kalau kita melihat kamus definisi hari ketujuh itu, hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Dan hari pertama itu, the first day of the week ataupun hari pertama itu adalah hari Minggu. Dan kita lihat bangsa Yahudi, mereka bersedia ataupun mengambil hari Jumat itu sebagai hari persiapan untuk kedatangan hari Sabat. Biasanya mereka akan melakukan persiapan dari segi makanan, dari segi tempat tinggal mereka, harus bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Sabat. Sebab selepas terbenamnya matahari, maka Sabat pun tiba dan mereka tidak akan melakukan pekerjaan yang lain kecuali menyembah, memuji Tuhan dan makan bersama dengan keluarga mereka. Jadi biarlah kita melihat tentang sabda ataupun tentang firman Tuhan ini, tentang hari Sabat. Dan kita lihat bagaimana Rasul Paul sendiri pun menguduskan hari Sabat bersama dengan Barnabas, dengan orang-orang ketika dia melakukan penginjilan ketika itu. Dan kita lihat juga Yesus seperti lazimnya datang ke sinagog untuk mengajar pada hari Sabat. Yesus tidak pernah melakukan kerja lain, membanting tulang di sawah, ataupun melakukan kerja yang biasa dilakukan oleh kita. Tetapi pada hari Sabat itu khasnya dilakukan untuk memuji Allah. Selepas dia melakukan pengajaran di sinagog, dia akan keluar untuk mengobati mereka yang sakit, ataupun untuk memberikan keperluan bagi mereka yang memerlukan. Itu yang dilakukan Yesus. Kalau kita lah umat Kristen yang dikatakan pengikut Yesus, maka kita percaya sesuatu yang ditulis dalam buku Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu tidak pernah berubah dalam prinsipnya. Apa yang Tuhan katakan sesuatu yang kudus, Tuhan tidak pernah mengubah itu. Maka kita sebagai pengikut Kristus dan Tuhan, kita harus percaya dan mengikuti langkah Tuhan itu. Jangan kita memilih mengatakan kita pengikut Tuhan, tetapi kita memilih hukumnya. Memilih perkataan yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau Tuhan mengatakan kita harus setia kepadanya sepenuh hati dan jiwa kita, kita harus melakukan penurutan 100%. Bukannya penurutan yang sesuai dengan kehendak kita. Apa yang Tuhan katakan tentang undang-undang ini, kita merasakan ia tidak sesuai dengan kita, maka kita tidak turuti. Itu bukan orang Kristen yang setia, tetapi orang yang hanya mementingkan keperluan diri, bukannya kepada Tuhan. Jadi biarlah kita mempelajari pelajaran kali ini tentang hari Sabat itu adalah hari yang memberi kenikmatan kepada kita, hari yang diciptakan khas oleh Tuhan untuk kita merasai nikmat hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama anggota gereja dan juga sesama manusia. Dan hari itulah hari yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang istimewa. Tidak terdapat pada hari yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dalam pelajaran ini. Dan jangan lupa untuk kita terus mempelajari firman Tuhan agar kita diberi pengertian dan kebijaksanaan dari syurga. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di syurga, kami bersyukur dan memuji nama Engkau pada saat ini Tuhan. Kami berasa bertuah kerana akan diberikan pengertian tentang kudusan hari Sabat. Hari yang ketujuh yang Tuhan ciptakan khas untuk kami manusia. Di mana Tuhan berhenti apabila segala ciptaan sudah sempurna. Di
di mana Tuhan sendiri meluangkan masa bersama dengan Adam dan Hawa. Biarlah kami sentiasa menuruti kehendak Tuhan, menguduskan hari yang telah Tuhan tetapkan sebagai hari kudus, hari yang disucikan. Jikalau ada antara kami yang masih tercari-cari tentang pengertian hari Sabat, masih kadang-kadang terbawa-bawa menuruti pemikiran manusia yang mengambil apa-apa saja hari dikatakan hari Sabat, biarlah kami kembali kepada firman-Mu yang memberikan kami kebenaran, karena hanya firman-Mu yang akan menuntun kami dalam kebenaran dan kepastian. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mendengar dan menjawab doa ini. Kami minta semua ini Tuhan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih, kita berjumpa lagi. Shalom, haleluya. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Jogeri Gelu, untuk pengetahuan kita semua, Pastor Jogeri pernah menjadi Direktur Pelayanan Kanak-Kanak Mission Sarawak dari tahun 2011 hingga 2015. Selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan perpuluhan kita yang akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, Allah yang selayaknya kami sembah, kami puji. Pada saat ini, pada pagi ini ya Tuhan, kami dengan kerendahan hati kami menghadap takhta-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Bapa kami, dengan kerendahan hati kami pada saat ini, kami serahkan segala persembahan dan perpuluhan yang kami berikan ini di hadapan Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, supaya persembahan dan perpuluhan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, supaya digunakan untuk menjadi saluran berkat kepada umat Tuhan yang memerlukan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan sentiasa berlimpah di dalam kehidupan kami. Berkati juga setiap tangan-tangan yang memberikan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan di atas berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. God
Terima kasih kepada kita semua kerana mengikuti rancangan, yaitu rancangan kanak-kanak pada minggu ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana kita memilih untuk mengikuti rancangan kami. Biarlah ianya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan. Jadi tajuk khotbah kita pada hari ini adalah melayani Tuhan semampunya. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita memikirkan, adakah kesempatan yang Tuhan bagikan kepada saya untuk melayani Tuhan? Itu pertanyaan yang selalu di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai seorang manusia kita selalunya menghindari itu. Tetapi kalau kita memikirkan Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Ini adalah bukan sahaja dari zaman kita ataupun zaman para rasul, tetapi kita boleh lihat dan bermula daripada di Taman Eden dahulu. Sewaktu Tuhan menyuruh Adam dan Hawa untuk melayaninya. Jadi melayani Tuhan adalah tidak kecuali untuk orang muda, untuk orang tua, tetapi untuk anak-anak juga. Selain daripada itu, kehidupan kita adalah untuk melayani Tuhan sejak daripada Taman Eden ataupun Perjanjian Lama. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita, kalaulah Tuhan membagikan kita ruang dan peluang untuk kita melayani Tuhan, maka kanak-kanak itu tidaklah disisihkan. Kanak-kanak pun memain peranan. Dan mereka adalah berjiwa besar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, bukan saja di Perjanjian Baru, bukan saja kita melihat yaitu Yesus saja yang bekerja sewaktu anak-anak, tetapi kita boleh lihat daripada Perjanjian Lama. Sebab mereka adalah hero di dalam Alkitab itu. Mereka adalah mahir di dalam mengabar Injil. Mereka adalah menjadi pekakas untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dengan itu didikan kita sebagai seorang ibu bapa perlu ada untuk anak-anak kita. Kerana kita sebagai orang tua memain peranan untuk mengajar anak kita kemana kita mahu anak kita itu berada di suatu hari nanti, sama ada mereka memilih untuk mengikuti Tuhan, untuk ikut serta dalam penginjilan ataupun mereka sesat di dunia. Semua ini adalah di tangan kita sebagai orang tua. Jadi kita harus memain peranan. Jadi pada hari ini kita akan mengupas satu persatu contoh-contoh di dalam Alkitab di mana anak-anak memain peranan. Yang pertama adalah Yusuf. Di dalam Alkitab kalau kita melihat, yaitu kepada 12 orang adik-beradik ini, Yusuf adalah seorang anak yang nomor 11, yaitu abang kepada Benyamin. Jadi di dalam buku Kejadian bagi 41 ayat 41, kalau kita lihat di sana, yaitu Yusuf dijual oleh abang-abangnya. Bukan saja dijual, sebenarnya mereka punya tujuan adalah untuk membunuh Yusuf. Tetapi seorang daripada abangnya yang bernama Yehuda yang mengatakan jangan kita bunuh, tetapi kita jual kepada pedagang-pedagang daripada orang Midian. Jadi di sana kalau kita lihat, Yusuf memain peranan. Ianya memain peranan sejak kecil dekat dengan bapaknya, ikut serta dalam mengembalakan kambing domba dengan abang-abangnya. Tetapi jealous itu, cemburu itu di dalam kehidupan abang-abangnya menjurus kepada mereka menjual Yusuf ke mana? Ke tanah Mesir. Pergi ke Mesir dengan dibayar, dibeli oleh orang-orang Ismail, orang-orang Midian. Jadi kepada kita, anak-anak itu memain peranan. Kenapa? Didikan daripada seorang ibu bapa itu sangat berharga. Contoh yang kita boleh ambil daripada Yusuf. Kenapa? Setiap peranan, setiap apa yang dilakukan oleh abang-abangnya ini tadi, Yusuf memberitahu bapaknya. Jadi di dalam kesimpulannya kepada kita adalah didikan asas itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi penurutan, takut akan Tuhan itu memain peranan di dalam kehidupan kita.
Tetapi kita balik kepada cerita Yusuf tadi. Karena apa? Karena walaupun dia di perantauan, walaupun dia dijual, walaupun dia bekerja di rumah Potifar dan juga selepas itu dituduh dengan salah, maka ianya diletakkan di dalam penjara. Tetapi akhirnya dengan prinsip yang ada kepada anak yang bernama Yusuf, ia memain peranan besar kepada kita pada hari ini. Karena apa? Taat setianya itu, berprinsip itu sangat mengajar kita, bukan mengajar kita untuk mendapatkan kekayaan saja, tetapi untuk mengajar kita apa? Taat setia kepada Tuhan. Bukan membalas orang dengan kekerasan, membalas orang dengan perkara yang tidak baik. Tetapi Yusuf menjadi saluran berkat bukan saja kepada orang-orang Mesir pada masa itu. Kita tahu jalan ceritanya bahwa Yusuf diangkat menjadi apa? Seorang pengusaha yang termasyhur di Mesir pada ketika itu. Karena dianya hanya kurang daripada Raja Firaun sendiri. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita, dia menjadi pengusaha yang terbesar di tanah Mesir, sehingga dia juga menyelamatkan bangsanya sendiri, kaumnya sendiri, yaitu anak-anak dan bapaknya yang bernama Yakub. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita, peranan apa yang kita mainkan di dalam kehidupan kita, sehingga Firaun menukar nama Yusuf kepada nama siapa? Namanya kalau kita lihat di dalam Alkitab adalah Zefnath Panehath. Jadi ini adalah gelaran nama yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf. Jadi ini jalan cerita Yusuf. Jadi satu lagi saya akan ambil sebab kita akan bercerita mengenai anak-anak di dalam Alkitab, peranan mereka. Yang kedua yang saya akan bawa kita pada hari ini adalah pelajaran kita adalah mengenai Samuel. Kalau kita lihat Samuel, emaknya begitu bertekun berdoa tetapi tidak juga dibagikan Tuhan, rahimnya itu tidak dibagikan Tuhan untuk ada anak di sana. Tetapi dengan keikhlasan, dengan keinginan ibunya ini, maka dia mengandung dan melahir seorang anak yang bernama Samuel. Tetapi bukan setakat itu. Selalunya kita memikirkan bahwa Samuel ini adalah tinggal di Ka'bah dan tinggal bersama dengan Nabi Eli. Tetapi kita tidak tahu macam mana keadaan itu sebenarnya. Kalau kita lihat cerita di sini, anak-anak Eli bukan anak yang bagus. Sebab kenapa? Mereka tidak melayani Tuhan dengan terbaik. Tidak mengenali Tuhan, walaupun mereka melayan di Ka'bah, tetapi mereka tidak melayan betul-betul. Tetapi Samuel selepas didikan daripada emaknya dan dibagi, dia betul-betul menyerahkan Samuel kepada Tuhan sehingga ianya apa? Menjadi anak yang baik. Bukan saja menjadi anak yang baik, tetapi dia juga menjadi nabi yang termasyhur. Kepada kamu dan saya sebagai orang tua, adakah kita sungguh-sungguh? Adakah kita mahu menghantar anak kita ke suatu tempat yang kita sudah tahu ianya tidak baik? Tetapi bukan kepada Mak Samuel. Walaupun dia mengetahui Nabi Eli dan anaknya itu, terutamanya anaknya itu yang tidak mempunyai prinsip, betul-betul mengikut apa yang atur cara di dalam Ka'bah itu. Tetapi kita lihat di sana, sebagai seorang anak yang dididik, yang takut akan Tuhan, ianya menjadi nabi yang besar, tidak terpengaruh dengan nilai-nilai yang jahat daripada anak-anak Eli ini tadi. Jadi sehingga kalau kita lihat, Nabi Samuel adalah nabi yang betul-betul termasyhur, daripada anak kecil sampai sebagai seorang nabi. Karena apa? Karena di kemuncak kegemilangan orang-orang Israel, Nabi Samuel mengurapi yaitu raja orang Israel yang pertama, yaitu Raja Saul. Kita lihat di sana. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita, yaitu terdapat di dalam buku 1 Samuel bagi 10 ayat 1, di mana Samuel mengurapi Raja Saul. Dan selepas itu diikuti dengan di dalam buku 1 Samuel bagi 16 ayat 13, di mana Nabi Samuel juga mengurapi
seorang lagi raja selepas Raja Saul, yaitu Raja Daud. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita, macam mana peranan kamu dan saya sebagai seorang ibu bapa, apa peranan kita untuk mendidik anak kita menjadi orang yang berguna, bukan saja berguna tetapi ikut serta dalam penginjilan di dalam kehidupannya sebagai pekerja Tuhan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa cerita-cerita di Alkitab sangat bermakna, lebih lagi untuk peranan anak-anak di dalam Alkitab dan juga kita sebagai ibu bapaknya sekali. Yang ketiga yang saya bawa pada hari ini cerita bagi anak-anak adalah di dalam kehidupan kita, cerita di Alkitab yaitu Daniel. Kalau kita lihat, Daniel bukan seorang orang yang tidak ada pangkat. Sebab sewaktu mereka ditawan daripada Yerusalem, kalau kita lihat mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang dalam bahasa kerabat diraja itu adalah mereka adalah orang-orang bangsawan, anak-anak bangsawan. Berarti mereka ini memiliki kepintaran, kebijaksanaan yang baik. Sehingga mereka ditawan dan dibawa ke Babylon. Di sana mereka diberi persekolahan, diberi ajar, didikan yang betul-betul supaya mereka berguna untuk apa? Untuk kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi kalau kita lihat Daniel dengan kawan-kawannya bukan saja hidup di dalam negara Babylon saja, terutamanya Daniel, pemerintahan Babylon. Tetapi dia juga ikut untuk memerintah di masa Medo-Persia, yaitu di zaman Raja Koresh. Jadi di dalam kehidupan kita, anak itu memain peranan. Dimanapun mereka berada, ianya sangat berarti. Karena apa? Karena didikan yang baik bukan saja ianya memberi contoh teladan di depan ibu bapaknya, orang tuanya, tetapi di perantauan pun mereka menjadi saluran berkat. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi, yaitu di Yusuf ditukar nama kepada Zifnath, dan sekarang selalu kita menyebut Daniel, Mishak, Shedrak, dan Abednego. Itukah nama mereka yang pertama? Bukan. Kalau kita lihat, nama Daniel adalah memang Daniel berasal daripada Babylon, bukan daripada Yerusalem. Tetapi kalau kita lihat, nama kawannya yang tiga adalah Hanaya, Mishael, dan Azariah. Tetapi selepas mereka dididik, selepas Nebukadnezar melihat kepintaran, kebijaksanaan mereka yang empat ini, anak muda yang empat ini, maka Nebukadnezar menukarkan nama mereka. Yaitu Daniel ditukar kepada nama Belshazzar. Dan Hanaya ditukar kepada Shedrak. Mishael ditukar kepada Mishak, dan Azariah ditukar kepada Abednego. Kenapa? Karena Nebukadnezar melihat anak yang empat orang ini bukanlah calang-calang orang. Mereka ini sangat berilmu, sebab di dalam buku Daniel bagi 1 mengatakan bahwa mereka pintar 10 kali ganda. Mahukah kamu sebagai orang tua mau melihat anak kita pintar seperti mereka? Semestinya. Tetapi didikan kita harus betul. Karena apa? Karena di Alkitab membawa kita untuk kita mentaati, untuk kita mencari Tuhan dulu di dalam kehidupan kita. Taat setia itu perlu ada. Pertanyaannya kepada kita, macam mana dengan kita di dalam agama kita? Macam mana dengan anak-anak kita di dalam agama dia? Adakah mereka hanya takut akan Tuhan di depan kita? Tetapi bila kita tidak ada sebagai orang tua, macam mana peranan mereka? Macam mana perangai mereka? Jadi pesan di dalam kehidupan kita adalah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa berkat berkelimpahan itu disediakan juga untuk anak-anak. Bukan saja di masa Alkitab, bukan saja di perjanjian baru, perjanjian lama, ataupun pada zaman masa yang lepas, tetapi di zaman kita. Bermaksud prinsip Alkitab itu perlu diteruskan. Nah, cerita yang berikutnya daripada Yesus sendiri.
Kalau kita lihat Yesus hanya kita dengar dilahir, selepas dilahir dibesar di keluarga orang yang sebagai tukang kayu, selepas itu umur dia 12 tahun baru kita lihat cerita Yesus sedang bercerita, sedang berkhotbah, bercerita kepada orang-orang yang berilmu, yaitu teachers of the law, ahli-ahli Taurat pada masa itu. Bayangkan kamu sebagai seorang anak yang kecil yang baru berumur 12 tahun. Bercerita kepada orang yang mempunyai sekolah yang tinggi, daripada PhD kah, doctorate kah, masters kah. Sedangkan ilmu mereka itu tidak setanding dengan ilmu Yesus. Jadi siapa yang memain peranan? Walaupun kita ketahui bahwa Yesus itu adalah Raja Alam, dia yang mencipta dunia, tetapi didikan dia itu yang daripada emaknya itu sangat berguna. Jadi kepada ibu-ibu di rumah yang ikut serta dengan kita, ingat itu, didikan kamu sangat berharga kepada anak. Kenapa? Kalau kita lihat Yesus dilahir di kota Bethlehem. Apa arti Bethlehem itu? Bethlehem adalah Beth adalah, kalau dalam bahasa Ibru, Beth itu adalah rumah. Jadi bermaksud Bethlehem itu adalah rumah makanan ataupun kota makanan. Jadi di sana kita lihat ibu sangat memain peranan. Ianya Yesus mengatakan manusia tidak hidup dengan apa? Dengan roti saja, tetapi Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan manusia perlu hidup dengan apa? Perkataan Tuhan itu. Bermaksud kita harus melihat dari segi rohani kita, bukan hanya dari sosial, tetapi daripada spiritual kita. Jadi tempat sekolah bermula bukannya di sekolah, tetapi bermula daripada rumah. Mak bapak memain peranan di dalam kehidupan ini. Jadi menurut kita sebagai ibu bapak, macam mana dengan anak kita? Adakah kita mahu membawa anak kita menjadi orang yang baik? Jadi kalau kita lihat matinya Yesus di kayu salib mengampuni dosa kita, itu sangat besar hutang kita kepada Yesus. Dipukulnya Yesus di kayu salib, macam mana peranan kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena Yesus bukan dia saja manusia, bukan dia saja seorang nabi, tetapi Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Raja Damai, dan Yesus adalah penyelamat kepada kita semua. Jadi kepada ibu bapak, macam mana kita membawa anak kita menjadi orang yang baik? Kalau seperti yang kita lihat tadi, gambaran yang kita lihat tadi, anak-anak itu memain peranan, macam mana dan kamu dan saya? Adakah kita memain peranan untuk anak-anak kita, di keluarga kita, memain peranan kepada cucu kita? Adakah kita sangat mementingkan itu? Ataupun hanya kita mementingkan kekayaan harta duniawi? Ini menghimbau kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan. Yang terakhir kalau kita lihat, di dalam perjanjian baru, di mana Rasul Paulus dan juga Barnabas, semasa perpisahan mereka, di masa ada berselisihan faham di antara Barnabas dengan Paulus, kalau kita lihat mereka mengambil jalan sendiri. Tetapi kebaikannya juga harus kita lihat dari segi positif. Jangan kita lihat bahwa Barnabas dengan Paulus ini berselisih dan tidak ada untungnya. Untungnya adalah kepada anak-anak muda. Kenapa? Karena kalau kita lihat Barnabas mengambil John Mark untuk menemani dia mengabarkan Injil. Dan Paulus mengambil Silas dengan Timotius untuk menjadi temannya dalam penyebaran agama di Timur Tengah dulu kepada Asia Minor. Jadi di dalam kehidupan kita, penginjilan bukan hanya terbatas kepada orang tua. Memberikan firman Tuhan, mengajar orang erti jalan kehidupan yang sebenarnya, bukannya hanya terletak di bahu orang-orang tua. Tidak, tetapi terletak juga kepada orang-orang muda, anak-anak.
Jadi kita sama-sama memain peranan. Sehinggalah mereka yang bertiga ini, anak-anak muda ini, yaitu Silas, John Mark dan juga Timothy, kalau kita lihat ianya memain peranan. Sangat disayangi oleh jemaat-jemaat pada waktu itu. Mereka sangat prihatin, mereka sangat mendukung pekerjaan mereka bertiga ini. Di dalam kehidupan kita, macam mana dan kamu dan saya? Apa tujuan anak kita? Macam mana kita mendidik anak kita? Adakah ianya beralaskan Alkitab? Adakah ianya beralaskan hanya kemewahan ataupun jalan cerita dunia? Baiklah kita sama-sama melihat, memikirkan tujuan anak itu sebenarnya. Pengetahuan kebijaksanaan itu bukannya datang daripada guru saja, bukannya datang daripada kita sebagai orang tua, tetapi ianya terletak di bahu anak-anak, di bahu Yesus. Sebab mencari pengetahuan kebijaksanaan itu adalah berasal daripada Alkitab. Jadi peranan kita sebagai orang tua harus memimpin anak-anak ini ke jalan yang benar, sangat berarti. Bermaksud Alkitab yang dibagikan Tuhan kepada kita harus kita cari, harus kita bimbing, harus kita bawa anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang baik. Kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini adalah yang pertama, anak itu adalah hadiah daripada Tuhan. Kepada kita orang tua, kita harus memikirkan hadiah yang kita terima daripada Tuhan itu sangat berharga. Di dalam buku Mazmur bagi 127 ayat 3, di mana mengatakan bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan. Jadi sekiranya kalau anak itu pemberian Tuhan, bukan kita yang punya. Sebab itu adalah dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita. Bermaksud kita harus menjaga, kita harus mendidik anak ini. Yang kedua, kesimpulannya adalah kita patut mengajar anak kita dengan penuh bertanggung jawab. Karena apa? Di dalam buku Ulangan bagi 6 ayat 6 sampai ayat 9 mengatakan di sana Musa menekankan supaya kita sebagai orang tua mengajar anak di mana kita pun berada, dimanapun kita ada, semasa kita tidur, semasa kita berjalan, semasa kita makan, semasa kita duduk di mana. Ingatlah, kita harus mengajar anak-anak kita mencari Tuhan dan meletakkan Tuhan. Yang ketiga adalah tuntunlah mereka ke jalan yang benar, yaitu di dalam buku Amsal bagi 22 ayat 6. Jadi bermaksud kita harus menuntun anak kita supaya mereka berada di jalan yang benar, supaya kalau mereka sudah besar, mereka tidak lari daripada ingatan mereka kepada Tuhan, pergaulan mereka kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah anak dan kita menjadi orang yang beriman. Kalau kita sebagai orang tua beriman kepada Tuhan, kita mahu anak kita juga beriman kepada Tuhan. Biarlah daripada khotbah kita pada hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saudara semua, kami ahli gereja semoga Kak Mai siri persembahan nyanyian bertajuk Oh Holy Night. Anak takut laban aku mai ingkar kita berita manah di ngasuh hati semua manusia gegak sehantok di negeri Dewi Juru Selamat kita udah ada ianya Yesus diikat. Lukas 1 ayat 10 sampai ke 12.
Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.